Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada momen video kali ini saya akan menerangkan cara mensimulasikan sensor DHT22 yang akan mengirimkan data suhu dan kelembapannya melalui Blink IoT. Jadi skemanya kayak gimana? Skemanya adalah seperti ini. Jadi kita menggunakan Node MCU ISP32 dan sensor DHT22 untuk mengukur suhu dan kelembapan. Dan untuk pin VCC-nya nanti kita hubungkan ke 3 volt, 3,3 volt miliknya ISP32. Lalu pin datanya ini kita hubungkan ke pin 5 dan pin ground-nya kita hubungkan ke pin ground. Jadi seperti itu aja. Dan kita akses web dari Walkbee-nya. Dan kita klik. Dan pastikan Anda sudah login di sini. Kalau Anda belum login, silakan login, atau kayak gitu Anda mendaftar jika Anda belum mendaftar. Dan kita klik dan kita pilih My Project. Nah, kita pilih New Project. Kita gunakan ESP32. Kita pilih Add New Part di sini, kita klik, kita pilih DHT22. Kita drag ke sini. Ini kita hubungkan ke 3,3 volt. Ini kita hubungkan ke pin 5. Dan ini kita hubungkan ke pin ground. Nah, seperti ini aja. Dan untuk codingannya nanti udah saya siapkan di link deskripsi saya. Jadi silakan Anda download. Nah, oke, ini tinggal di copy dan kita pastekan di sini. Ya, jadi seperti ini sih codingannya. Kita akan lanjut ke Blink Cloud-nya. Kita akses Blink Cloud. Ya, kita akses, kita klik. Dan pastikan Anda sudah memiliki akun di Blink Cloud. Jika Anda belum memiliki akun, silakan Anda klik create new akun. Bagi Anda yang udah punya akun, ya tinggal masukkan email dan passwordnya, lalu kita klik login. Nah, seperti inilah tampilan dari ketika kita udah berhasil masuk ke akunnya Blink Cloud. Nah, pertama-tama kita masuk ke template ya. Kita klik template. Kita pilih new template. Nah, kita namai apa di sini? Nah, kita namai ESP32 DHT22 gini ya. Hardware-nya kita isi ESP32 karena memang kita menggunakan ESP32. Connection tab-nya kita pakai WiFi, ini udah bener. Description-nya kita kosongkan aja, lalu kita klik tombol done. Lalu kita masuk ke data stream. Selanjutnya kita pilih new data stream. Kita pilih virtual pin. Kita namai ini suhu, aliasnya adalah suhu. Lalu di sini kita disediakan dari V0 sampai dengan V55 ya. Jadi sesuaikan aja seleranya Anda, dan saya akan menggunakan V0. Apa maksud dari virtual pin ini? Virtual pin ini sebagai pin yang dipakai untuk mengirim atau menerima data dari ISP32 ini ya. Nah, seperti itu. Anggap aja ini sebagai pin online-nya gitu ya, biar nanti antara ISP32 yang ada di Walkbee bisa terhubung dengan aplikasi Blink. Dan untuk data type-nya kita akan gunakan sebagai double ya. Karena ini di suhu itu angkanya nggak bulat ya, masih ada koma-komanya. Jadi kita pakai double. Kemudian unitnya kita gunakan Celsius. Dan nilai minimalnya, nilai terendahnya adalah 0, nilai maksimalnya saya isikan 100. Nah, seperti ini bisa kita create. Lalu kita pilih lagi new data stream. Nah, ini untuk kita isi sebagai kelembapan. Lalu virtual pin-nya kita pakai V1 karena V0-nya udah kepakai sama suhu.
Dan data type-nya kita pakai integer, untuk unitnya kita tulis di sini persen ya. Kita pakai persen. Nilai terendahnya 0 dan nilai tertingginya saya isikan juga 100. Kita klik create. Nah, seperti itu. Lalu kalau kita mau menggunakan event ya, mungkin nanti kalau misal suhunya itu tinggi di atas 30 gitu ya, misalnya nanti ada notifikasi gitu ya, ini di sini tempatnya. Jadi event ini nggak saya gunakan, langsung aja ke web dashboard. Jadi karena kita akan menampilkan data suhu sama kelembapan, nah kita pakai widget apa di sini gitu ya. Nah, pakai cake, apa radial cake gitu ya. Saya akan gunakan cake aja. Nah, ini untuk suhu dan ini untuk kelembapan. Dan saya akan ke pengaturan, saya klik. Dan langsung aja fokus ke data stream, ini kita klik. Kita pilih suhu ya. Seperti itu. Jadi kalau misalnya ingin ganti warnanya, mungkin suhu itu warnanya biru mungkin gitu ya. Bisa Anda sesuaikan aja. Nah, oke, seperti ini aja kita bisa simpan. Lalu untuk yang cake yang kedua, kita setting dulu. Kita fokus ke data stream, kita klik, kita pilih kelembapan. Nah, seperti ini ya. Kalau mau diganti sesuaikan aja, mungkin warna merah gini ya. Nah, kita klik simpan. Dan untuk pengaturannya, layoutnya seperti ini aja di blink cloud-nya. Lalu kita klik simpan. Ya, oke. Udah kesimpan. Lalu kita pilih ke sini, search. Kita klik. Nanti akan muncul seperti ini. Kita pilih new device ya, kita klik. Dan kita pilih from template. Dan kita arahkan di sini template-nya yang mana. Tadi kita udah isi namanya ISP32 DHT22, kita klik. Gini aja langsung kita create. Oke. Jadi ini harus kita sesuaikan ya dengan codingan yang di sini di Walkme-nya, karena ini nggak sesuai. Jadi ini kita copy aja. Oke, udah ke copy, lalu kita pastekan di sini. Ya. Oke, udah sesuai ya. Oke, udah sesuai. Lalu yang perlu Anda ketahui bahwasanya kita butuh SSID. Jadi SSID ini yang dipakai untuk menghubungkan ESP32 ke jaringan internet. Nah, karena kita menggunakan simulasi Walkme udah menyediakan SSID-nya, namanya adalah Walkme main guys ini ya. Jadi W-nya ini besar. Jadi kalau ini nggak kita isikan seperti ini dan passwordnya kita nggak sesuaikan, yaitu passwordnya di sini kondisinya adalah kosong, artinya nggak di password. Nah, kalau kita nggak menyesuaikan seperti ini, nanti ini nggak bisa connect ke Blink. Nah, jadi seperti itu ya. Lalu untuk DHT pinnya ini kita atur 5 ya. Jadi karena kita menggunakan ESP32, kita tulis aja pin 5, tulis 5, angka 5 gini ya. Lalu untuk DHT type-nya kita isi DHT22. Nah, oke. Lalu penjelasan lagi, nah ini. Jadi untuk membaca suhu, nah, caranya DHT.read gini ya. .read temperatur. Nah, data suhu nanti akan ditampung di variabel T. Ya. Lalu untuk membaca data kelembapan, DHT.read humidity. Yang nanti data kelembapannya akan ditampung di variabel H. Nah, oke. Di sini ya. Ini ada V1 sama V0. Ingat tadi kita udah ngatur di template-nya tadi bahwasanya data stream V0 untuk suhu, V1 untuk kelembapan. Maka kita harus menyesuaikan. Suhu adalah T, maka di sini dia pakai V0 dan kelembapan dia ditampung di variabel H, maka dia pakai pin virtualnya pakai V1 gitu ya. Jadi seperti itu. Ini harus kita sesuaikan dengan kondisinya, kita ngatur di sini ya. Nah, seperti itu. Karena kita menggunakan sensor DHT22 ya.
Jadi kita harus menambahkan library di sini. Kita klik dan kita klik tombol plus ini ya untuk menambahkan library. Kita ketik aja DHT, nanti akan muncul. Kita pakai DHT sensor library, kita klik ya. Oke, kebanyakan ya, jadi kita hapus lagi, kita ulangi lagi DHT. Nah, DHT sensor library. Oke, nanti akan muncul libraries.txt. Nah, ini ya. Nah, ini menandakan library DHT sudah kita tambahkan ya. Nanti akan dikenali. Jadi kalau kita udah menambahkan library-nya, maka akan dikenali, nggak ada error nanti gitu ya. Nah, apakah kondisi ini bisa kita jalankan? Oke, kita coba ya, kita run. Oke, error. Di sini ada tertulis Blink Simple ESP32 ini nggak dikenali di sini, nggak ada di file directory-nya gitu ya. Nah, memang kita belum menambahkan library dari Blink-nya gitu ya. Oke, sekarang kita tambahkan dulu ini ya. Cara untuk menambahkannya, kode ini Anda copy, Anda taruh di sini ya, di bawahnya library-nya DHT, Anda pastekan di sini. Lalu kita balik ke sketch, kita coba kita run ya. Dan sambil kita cek juga di sini di search, lalu ini ya. Ini masih offline, kita klik aja nggak apa-apa. Nah, ini masih offline ya statusnya, kita cek dulu. Oke. Oh, bentar kita cek dulu. Oh, ini ya kebanyakan kayaknya. Oh ya, ini kebanyakan. Jadi ini kita cek lagi format ya. Nah, ini ya. Tadi kebanyakan tutup kurung kurawanya. Kita akan klik run. Oke, udah. Ini ada proses connecting ke SSID-nya, ke WiFi namanya Walkway Gas ini. Oke, udah terhubung ya. Nah, ini muncul tulisan ready yang menandakan ESP32 yang kita simulasikan di walkway.com ini sudah terhubung dengan Blink. Kita cek. Nah, statusnya udah online ya di sini ya. Nah, oke. Kita akan tes dulu. Ya, kita akan rubah nilainya misal nih. Kita jadi 38, ininya jadi 452 misal ya. Oke, udah tampil ya. Nah, oke, masih 24 ya, 24 derajat. Kelembapannya 40%. Kita cek. Kita tunggu ya, ini ya. Masih proses sepertinya. Nah, ini udah tampil 3952. Oke, kita cek. Nah, udah berubah ya. Oke. Jadi ini sudah bisa mengirimkan data suhu dan kelembapan ke Blink. Kemudian kita akan tampilkan data ini di aplikasi smartphone yang basisnya Android ya. Nah, oke, selanjutnya kita akan tampilkan di HP ya, Blink-nya, data suhu sama kelembapan. Jadi kita akses Blink ini melalui HP. Saya akan tampilkan dulu layar saya. Dan tentunya bagi Anda yang baru pertama kali menggunakan Blink, jadi Anda download dulu gitu ya di HP. Oke, udah ada, Anda install dulu gini ya. Ini Anda install. Karena saya sudah install, saya akan buka. Dan pastikan kita login ya. Jadi ini kita login dulu. Oke, saya sudah berhasil login di sini. Tampilannya seperti ini ya. Jadi kalau kita ingin lihat menunya di sini, kita tekan ini. Nah, ini menunya ada My Profile, Billing gitu ya. Jadi saya back lagi. Dan kita pilih yang ESP32DHT22 sama ini ya. Jadi kita pilih yang sesuai, kita klik di sini. Nah, oke.
Karena kita ingin mengatur displaynya, maka kita atur ini ya, gambar kunci ini ya, kita klik. Nah ini ya, ada info gitu kan. Jadi ini ada tinggal geser-geser aja ya. Jadi ketika udah selesai kita klik finish. Dan kita klik tombol plus ini ya, kita klik. Nah, nanti sesuaikan aja widgetnya, Anda mau pakai yang mana di sini. Nah, karena tadi kita menggunakan cake, jadi kita atur aja cake ya. Nah, kita cari cake. Nah, ini cake-nya kita drag aja gitu ya. Oh, bentar, saya akan drag dulu. Kita klik. Nah, udah muncul ya. Saya klik lagi tombol plus. Saya cari lagi cake, tinggal diklik aja gini ya. Ini diklik. Nah, udah muncul ya. Oke. Kita akan klik satu dulu, ini yang ini sebelah kiri ini akan saya gunakan untuk suhu. Saya klik dulu. Nah, akan muncul seperti ini gitu ya. Nah, Anda bisa ngekliknya dari HP ya. Tapi biar Anda kelihatan saya ngapain, saya pakai mouse saja dari laptop. Kemudian Anda klik ini ya. Tombol plus ini Anda klik. Dan Anda sesuaikan. Nah, data stripnya pakai yang mana? Karena saya ingin sebelah kiri itu suhu, maka saya pilih suhu. Nah, seperti ini. Kalau misal Anda ingin ganti warna, bisa ke desain. Nah, di sini ada color, di sini ada ganti, misal warna merah gini ya. Nah, oke. Nah, ketika udah selesai pengaturannya, bisa kita silang di sini untuk menutup. Kita klik. Nah, habis itu kita klik lagi sebelah kanan untuk kelembapan, kita klik. Habis itu kita klik tombol plus, kita pilih kelembapan. Nah, dan kita desain warnanya ini warna biru muda misalnya. Seperti ini. Lalu kita pilih ini ya, menutup ini ya, kita klik silangnya. Dan ketika kita udah nganggep ini udah benar, udah cukup, kita back lagi, nanti tampilannya seperti ini. Tampilannya sesuai ya. Oke, tampilannya sesuai, real time gitu kan. Sekarang kita akan balik lagi ke Walkwi. Nah, oke, bentar, ini saya tata dulu ya. Saya akan start lagi. Dan ini akan saya kecilkan nilainya. Jadi 11, kelembapannya jadi 82 misal gitu ya. Dan kita tampilkan di sini sama di layar kita itu ya. Kita tunggu ya. Udah ready nih. Statusnya udah online, kita tunggu. Emang agak lama ya. Oke, udah berubah ya. 11,3. Oke. 11,3 81%. Ya, ini juga 11,3 81%. Untuk yang web sama ya. Misal kita ganti lagi, nah kita geser 35 ke 100 mungkin gitu ya. Kita tunggu ya. Oh, oke, udah naik ya. Dan tentunya di HP juga sama. Ya. Jadi seperti ini ya untuk kita menghubungkan ESP32 yang kita simulasikan di walkwi.com ke Blink Cloud atau ke Blink IoT yang ada di HP smartphone Android. Ya, semoga video ini bermanfaat bagi Anda yang sedang belajar tentang Blink Cloud atau Blink IoT ya. Semoga ini bisa membantu Anda. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.